alam menuju lingkungan yang ramah. Silakan Bang. Langsung boleh ya Pak? Langsung. Oke. Selamat pagi semuanya. Horas. Horas. Kurang keras. Horas. Horas. Pak Hasim, yang saya hormati, Pak Bobi, para wamen, para kepala daerah yang saya hormati semua, Pak Nixon, Pak Victor. Jadi hari ini saya diminta untuk memaparkan, menjelaskan mengenai sebuah topik. Judulnya kayaknya bukan ini nih, bukan bertani, tapi apa, alam ya tadi, apa, merawat alam. Merawat alam menuju lingkungan yang ramah. Jadi Bapak Ibu sekalian, merawat alam ini sebenarnya kewajiban kita yang tertulis di konstitusi. Jadi ini adalah kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa alam kita bisa terawat. Kalau kita lihat tujuan adanya negara Indonesia, kita balik lagi, kenapa sih ada yang namanya Negara Republik Indonesia? Tujuannya itu apa? Kita bisa lihat, satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini adalah tujuan kenapa ada Negara Republik Indonesia didirikan oleh Founding Fathers tuh, untuk apa? Untuk itu. Jadi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan bagaimana cara kita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia? Yaitu dengan menjaga alam yang ada. Dan itu tertulis dalam Undang-Undang 1945 pasal 28H ayat 1, bahwasanya negara itu hadir untuk melindungi, menjamin lingkungan hidup yang layak untuk WNI, untuk warga negaranya. Dan juga di pasal 33 ayat 4, kita bisa, itu artinya membangun negeri ini, mendorong perkembangan ekonomi, tetapi dengan memperhatikan lingkungan hidup. Dan itu juga tertera di Asta Cita nomor 8, bahwasanya economic growth dan sustainability harus harmonis. Jadi ini adalah kewajiban negara untuk menjaga lingkungan. Walaupun kita nggak bisa mengelak bahwasanya alam kadang-kadang tidak bersahabat kepada kita. Dan seperti yang kita ketahui semua sekarang, saat ini kita lagi menghadapi krisis iklim. Sehingga kita, fenomena alam ini banyak yang aneh-aneh. Siklon tropis yang tadinya nggak seharusnya lewati khatulistiwa bisa saja terjadi. Karena apa? Karena perubahan iklim. Udara semakin panas. Ketika udara semakin panas, secara teori 1 derajat kenaikan suhu bumi, moisture atau kelembaban yang ada di udara, yang ada di atmosfer, naik 7%. Sehingga ketika udara semakin panas, evaporasi akan lebih banyak mengumpulkan air. Sehingga ketika dia hujannya akan lebih lebat. Jadi itu makanya dunia sekarang sedang mencoba, walaupun kemungkinan besar akan tidak begitu sukses, kata para ahli, mencoba untuk menahan agar temperatur bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius sampai 2100 kenaikannya. Karena kalau itu naik, badai siklonnya akan lebih besar. Tapi itu semua bukan berarti pemerintah diem aja. Bukan berarti kita tidak perlu ngapa-ngapain, ntar badai juga nggak apa-apa, kita nggak bisa. Kita tetap harus merawat alam ini, karena itu adalah amanah konstitusi. Jadi saya apresiasi sekali acara yang diadakan hari ini, dan apresiasi Pak Hasim, terima kasih sudah mengajak saya juga mengikut sertakan di sini, dan mengingatkan kita semua. Tadi pagi kita telah menanam pohon 1 juta kata ya pohonnya. Dan pohon ini jangan dianggap sepele, hanya tanam-tanam saja. Karena kita hidup, kita perlu oksigen.
kita perlu oksigen itu per hari 0,8 kg oksigen. Pohon bisa memberikan kita 1,1-1,2 kg oksigen. Artinya satu orang perlu satu pohon, kurang lebih tergantung dari jenis pohonnya. Jadi jika ada orang di sini yang belum pernah menanam pohon, berarti dia bukan manusia. Jadi karena kita butuh oksigen, jadi setiap orang paling tidak Bapak Ibu nanti kalau ke rumah, pulang lagi, lihat rumahnya, halamannya seperti apa. Kalau belum ada pohon, upayakan satu pohon. Setiap rumah minimal satu pohon, harus ada. Nah, terkait kebijakan-kebijakan, ini sedikit teknis. Kami di KLH telah mencoba untuk menyelesaikan kebijakan-kebijakan yang long overdue, artinya yang kosong selama ini. Yang pertama adalah terkait apa yang disebut Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup atau RPPLH. Dan hal ini adalah amanat dari Undang-Undang 32 nomor tahun 2009. Jadi Undang-Undang 32 itu mengamanatkan kita punya yang namanya Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tetapi sejak 2009 sampai sekarang belum ada. Dan lucunya kalau kita lihat dari hukum perundangan, biasa kan undang-undang, PP, Permen, Kepmen, baru Perda. Nah, mumpung ada kepala daerah di sini. Yang terjadi di lingkungan 3 menit lagi. Waduh, udah wassalamualaikum, waalaikumsalam ini ya kalau gitu ya. Jadi selama ini undang-undangnya ada, PP-nya belum ada, Permen belum ada, Kepmen belum ada, tetapi Perda udah ada. Sehingga kita rapihkan lagi, mulai dari PP, dan tahun lalu syukur-syukur PP-nya itu sudah ada. Jadinya nanti RPPLH ini sangat penting untuk menjadi acuan pembangunan di Indonesia. Mulai dari RPJPN, RPJMN, RPJPD, RUEN, RUET, dan rencana tata kelola lingkungan kehutanan yang pusat, yang di daerah, itu semua harus mengacu ke namanya RPPLH. Itu mungkin satu urusan kebijakan. Yang kedua, kita sangat berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo karena beliau sangat peduli dengan yang namanya sampah. Beliau mengeluarkan Perpres nomor 12 2025 yang menargetkan pengelolaan sampah tahun lalu itu 51%. Jadi ini sebuah target yang sangat progresif yang harus kita kerjakan bersama-sama daerah. Dan untungnya juga beliau mendukung dengan mengeluarkan Perpres 109 2025 tentang waste to energy. Jadi nanti di Indonesia kita mulai dengan fase 1 untuk mengimplementasikan waste to energy di 7 kota. Nanti fase 2, fase 3 berikutnya akan menyusul. Tetapi ini intinya untuk daerah-daerah yang tonase sampahnya, produksi sampahnya di atas 1000 ton per hari. Jadi dari bagaimana kalau ditanya cara kita merawat, yaitu dengan kebijakan tadi RPPLH, dan kita beruntung kita punya Pak Prabowo yang peduli dengan lingkungan. Kita ada waste to energy, udah ada perpresnya. Kita punya program-program insentif seperti proper untuk perusahaan dan adipura untuk daerah-daerah, dan juga kita akan sebisa mungkin mencoba mendukung dengan pendanaan yang ada. Dan tidak lupa Gakum atau penegakan hukum di lingkungan hidup kita coba tegaskan untuk para pelanggar-pelanggar lingkungan hidup. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalam. Kita beri aplaus kepada Pak Wamen Lingkungan Hidup. Izin Bapak Ibu, kami minta maaf